Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIP MMCHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Haji Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Bapak Hasan Mustafa, SEMM AKCA, selaku dosen pembimbing magang. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Ramadita dengan NIM 412242311048, Program Studi S1 Manajemen. Selanjutnya, daftar isi, yaitu latar belakang, profil organisasi, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Selanjutnya, latar belakang. Penerapan manajemen sistem informasi ketenagakerjaan di Dinas Kota Cimahi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam pengelolaan data ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan LKIP Disnaker 2022 yang menekankan pentingnya data akurat dalam pengambilan keputusan. Hubungan industri yang baik dapat mencegah perselisihan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendukung kesejahteraan pekerja serta berkelanjutan usaha. Selain itu, pelayanan ketenagakerjaan yang efektif membantu melindungi hak tenaga kerja serta memfasilitasi pelatihan dan penempatan kerja. Laporan magang ini bertujuan menganalisis sistem pengelolaan hubungan industri dan pelayanan ketenagakerjaan, mengidentifikasi kendala serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Laporan ini diharapkan menjadi dokumentasi pengalaman dan analisis terkait implementasi MSDM dalam konteks Disnaker Kota Cimahi. Selanjutnya, profil organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi pertama dibentuk pada tahun 2001. Pembentukan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi di Provinsi Jawa Barat. Kota Cimahi resmi menjadi daerah otom yang mandiri, lepas dari Kabupaten Bandung, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat setempat. Kantor Wali Kota Cimahi beralamat di Jalan RD Demang Harjakusuma. Cimahi sebagai institusi pemerintah daerah, Pemkot Cimahi bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Seiring dengan pembentukan ini, Pemkot Cimahi mulai membangun berbagai infrastruktur pemerintah yang diperlukan untuk mendukung operasionalnya. Selain itu, pemerintah kota juga terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur sebagai upaya untuk membentuk pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi merupakan suatu lembaga dinas daerah di lingkungan pemerintah Kota Cimahi yang mengembangkan tugas di bidang ketenagakerjaan. Bidang kerja yaitu Subbag, Program, dan Keuangan, Subbag Umum, dan Kepegawaian, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktivitas, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jumlah perusahaan terdaftar 636, lowongan pekerja 1472, bursa kerja khusus 27, pekerja pemilik AK1 aktif 3.416, anggota serikat pekerja 2.833, pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja yaitu lowongan kerja, pelatihan kerja, pengaduan, dan standar pelayanan. Fungsi utama hubungan industrial yaitu penempatan tenaga kerja, pelatihan, dan pengawasan ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja memiliki peran dalam penyelesaian perselisihan tenaga kerja serta penegakan regulasi ketenagakerjaan. Berikut struktur organisasi. Di sini ada kepala dinas, kelompok jabatan fungsional, sekretariat, subbagian umum dan kepegawaian, subbagian program dan keuangan, bidang pelatihan, penetapan tenaga kerja, dan transmigrasi. Lalu ada bidang hubungan industrial dan jam sostek. Selanjutnya, aktivitas magang. Magang dilaksanakan selama 3 bulan, dari tanggal 1 November 2024 sampai 17 Januari 2025. Hari dan jam kerja penulis adalah dari hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja dimulai dari jam 8.00 sampai jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempatan di bidang hubungan industri dan pelayanan Disnaker Kota Cimahi.
Selanjutnya, mengelola dan mendata arsip dokumen hubungan industri. Penulis diberikan kesempatan untuk memeriksa kembali semua dokumen yang disimpan di lemari arsip. Dokumen-dokumen tersebut kemudian disusun berdasarkan tahun terbitnya. Selanjutnya, dokumen pada setiap tahun dikelompokkan kembali berdasarkan jenis dokumen dan nama perusahaan, khususnya untuk dokumen perjanjian pekerja waktu tertentu atau PKWT. Selanjutnya, setelah proses pengelompokan dokumen selesai, penulis menyusun daftar dokumen dalam format Excel. Daftar tersebut mencakup informasi berupa tahun dan tanggal penerbit dokumen terkait biodata yang berhubungan dengan dokumen tersebut, dan pihak yang menyediakan barang atau jasa sesuai dengan dokumen pengadaan. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah pencarian dan pengelolaan data serta memastikan semua informasi dokumentasi dengan baik dan sistematis. Selanjutnya, dokumen PKWT per tahun diperiksa ulang dan diinput ke dalam format Excel dengan judul data pencatatan PKWT. Tujuan dari kegiatan ini adalah membuat database dokumen digital, membantu dalam mengorganisir dokumen data PKWT secara digital sehingga mudah disusun, memastikan kelengkapan berkas setiap dokumen diperiksa untuk memastikan berkas PKWT telah lengkap. Penandaan kelengkapan berkas, penulis menandai kelengkapan dokumen menggunakan nomor urut pada kolom yang tersedia dalam format Excel. Selanjutnya, pendataan bipartit dan arsip AK1. Setelah dokumen pengajuan permohonan masuk ke bidang HI atau hubungan industri, penulis diberikan kesempatan untuk mendata dokumen tersebut. Setelah didata, diberikan stempel dinas lalu ditandatangani semua oleh Kepala Bidang Hubungan Industri. Selain itu, ada juga surat masuk yang harus di-scan lalu disatukan ke dalam satu file. Setelah semua selesai, perusahaan akan meminta kembali dokumen tersebut. Lalu, penulis diberi kesempatan untuk belajar membuat AK1 atau kartu kuning secara manual yang diajarkan langsung oleh staf di bagian pelayanan dan persyaratan untuk membuat kartu kuning atau AK1 yaitu fotokopi ijazah, fotokopi KTP, dan foto latar merah ukuran 4x3. Selanjutnya, pembahasan. Manajemen adalah seni dalam mengatur, mengorganisasi, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang pertama, perencanaan yaitu planning, menentukan tujuan dan cara mencapainya. Yang kedua, pengorganisasian yaitu organizing, yang menyusun struktur organisasi dan pembagian tugas. Yang ketiga, pengarahan atau leading, yang memberikan arahan, motivasi, dan pengawasan. Dan yang terakhir, pengendalian, yaitu controlling, yang memantau dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan kesesuaian dengan rencana. Selanjutnya, manajemen sistem informasi ketenagakerjaan digunakan untuk mengelola data tenaga kerja, meningkatkan efisiensi layanan, dan mendukung pengambilan keputusan dalam mengelola tenaga kerja. Adapun fungsi sistem informasi ketenagakerjaan, yang pertama, mengelola data ketenagakerjaan, yaitu mengelola informasi tenaga kerja dan perusahaan. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan, yaitu memberikan data akurat bagi Disnaker. Yang ketiga, mempermudah layanan ketenagakerjaan, yaitu meningkatkan efisiensi layanan tenaga kerja. Yang keempat, memantau dan mengawasi ketenagakerjaan, yaitu memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yaitu mempermudah akses publik terhadap layanan ketenagakerjaan. Selanjutnya, hubungan industri. Hubungan industri adalah sistem yang mengatur hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah berdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan menciptakan hubungan yang harmonis. Aspek hubungan industri. Yang pertama, ekonomi, yaitu menjaga keseimbangan antara keuntungan perusahaan dan kesejahteraan pekerja. Yang kedua, hukum, mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja berdasarkan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, sosial, yaitu melibatkan komunikasi dan budaya kerja dalam perusahaan. Dan yang terakhir, politik, yaitu berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan peran serikat pekerja. Selanjutnya, pelayanan. Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Cimahi bertanggung jawab atas pengelolaan berbagai layanan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keharmonisan hubungan industri di wilayahnya. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam pengelolaan pelayanan Disnaker Kota Cimahi. Pengelolaan pelayanan ketenagakerjaan. Yang pertama, pelatihan dan penempatan tenaga kerja, yaitu meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan. Yang kedua, hubungan industri dan jaminan sosial, yaitu memfasilitasi hubungan antara pekerja dan pengusaha.
Yang ketiga, pengawasan ketenaga kerjaan, yaitu memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi tenaga kerja. Dan yang terakhir, layanan pengaduan tenaga kerja, yaitu menyediakan saluran pengaduan bagi tenaga kerja. Selanjutnya, ada kendala yang dihadapi, yaitu kurangnya ketersediaan data tenaga kerja dan data tidak terstruktur dengan baik, kesulitan dalam akses informasi, keterbatasan sistem informasi integrasi data masih belum optimal, menyebabkan kesulitan dalam administrasi, adaptasi teknologi yang terbatas pegawai masih menghadapi kesulitan dalam menggunakan sistem berbasis digital. Lalu ada juga cara mengatasi kendala, yaitu menyusun kembali data tenaga kerja dalam format yang lebih sistematis, memastikan pembaruan data secara berkala untuk meningkatkan akurasi informasi, pelatihan internal untuk meningkatkan pemahaman dalam penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan kegiatan magang yang telah penulis lakukan di Disnaker Kota Cimahi, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan manajemen sistem informasi ketenagakerjaan pada bidang hubungan industri dan pelayanan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha, serta memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Namun, terdapat beberapa tantangan dan kekurangan dalam pelaksanaan manajemen SDM di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Beberapa kekurangan yang ditemukan antara lain adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang berdampak pada proses rekrutmen dan penilaian kinerja. Selain itu, pengelolaan hubungan industri dan pelayanan kepada masyarakat seringkali terlambat oleh volume pekerja yang tinggi dan kurangnya sarana pendukung yang memadai. Meskipun demikian, Disnaker Kota Cimahi tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga hubungan industri yang baik dengan pengusaha. Karena itu, peningkatan dalam hal pelatihan SDM, evaluasi kinerja yang lebih objektif, serta meningkatkan fasilitas pelayanan publik menjadi langkah yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas manajemen SDM di Disnaker Kota Cimahi. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan Disnaker Kota Cimahi dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas untuk menjaga ketenagakerjaan yang adil dan melindungi hak-hak pekerja serta pengusaha di wilayah Kota Cimahi. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama, peningkatan keterampilan SDM, yaitu Disnaker Kota Cimahi perlu terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawainya, terutama dalam bidang hubungan industri dan pelayanan publik untuk memastikan pelayanan yang optimal. Yang kedua, pelatihan dan sosialisasi, yaitu mengadakan pelatihan rutin untuk tenaga kerja dan pengusaha mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta cara penyelesaian perselisihan secara damai dan efektif. Ketiga, peningkatan teknologi dan sistem informasi, yaitu memperbarui sistem informasi dan teknologi yang digunakan dalam pengolahan SDM untuk mempercepat pelayanan, transparansi, dan akurasi data yang lebih baik. Yang keempat, kolaborasi dengan stakeholder, yaitu meningkatkan kolaborasi antara Disnaker dengan serikat pekerja pengusaha dan lembaga terkait lainnya untuk menciptakan hubungan industri yang lebih kondusif dan mengurangi potensi konflik di sekitar tenaga kerja. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan dan program-program yang telah berjalan untuk memastikan efektivitas dan berkelanjutan. Dan selanjutnya ada refleksi diri. Selama 3 bulan menjalani magang di Disnaker Kota Cimahi, saya mendapatkan banyak pengalaman berharga yang tidak diperoleh selama masa perkuliahan. Magang ini memberikan berbagai manfaat seperti melatih kecermatan, ketelitian, rasa tanggung jawab, dan serta keterampilan komunikasi di lingkungan kerja. Pengalaman ini memperkaya pengetahuan dan keterampilan penulis, khususnya dalam bidang hubungan industri dan profesionalisme kerja. Berikut adalah refleksi diri penulis selama magang, yaitu kemampuan beradaptasi, melatih komunikasi, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan disiplin, peningkatan keterampilan teknis. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.